baru pokoknya meninggal. Nah dia menikah lagi, kita lagi meninggal. Jadi tuh ya pikir emang rumahnya harus makan kurban. Entah setahun sekali atau tuh kita nggak tahu gitu. Emang harus makan kurban. Selamat malam, kembali lagi bersama saya Jimmy Blood di Aija TV. Nah untuk malam kali ini saya kedatangan narasumber dari Tanjung Pasir, yaitu Bang Edo ya Bang? Ya, Malam Bang. malam. Nah ya nih Bang Edo ini dia punya cerita tentang pengalaman waktu dia beli rumah dulu di Parung ya Bang? Nah, di Parung. Jadi dia intinya dari Bang Edo dan keluarga sendiri waktu beli rumah itu dia belum mengetahui riwayat tanah rumah asal usulnya itu seperti apa, beliau belum tahu. Nah untuk cerita lebih detail lagi biar Bang Edo sendiri deh yang langsung cerita. Bisa Bang Edo? Ya, itu saya kan baru pindah tuh ya, sekitar 6 bulanan. Ya baru 6 bulan tuh nggak terjadi apa-apa deh, masih aman enggak, pokoknya nggak ada yang namanya misteri itu nggak ada istilahnya. Nyaman lah gitu, rumah juga tempatnya enak karena halaman juga luas. Setelah itu saya punya teman diajak nonton bulan film itu kalau nggak salah di daerah Perigi, itu yang pesta itu namanya Pak Redi, kalau nggak salah Pak Redi. Nah mitosnya sih Pak Redi itu kata orang-orang situ yang tahu siapa dia punya itu macan lah, tukang macan lah, sih alam lah ya. Nonton tiba-tiba saya pulang tengah malam jam 1:12 saya pulang. Pas lihat karet, saya tiba-tiba pingsan. Itu pas kita pulang nonton, iya. Tiba-tiba saya pingsan, nggak tahu masa dalam diri, digotong sama teman saya langsung dibawa ke rumah. Kata saya panik kok, saya bisa gini lah gitu ya. Ternyata saya kesurupan, katanya kesurupan, minta dipotongin darah ayam hitam ayam putih. Itu sepasang darahnya harus ditaruh di lapangan yang pesta itu. Nah sama tetangga itu, tetangga saya tuh, saya nggak tahu apa lokasinya di mana. Terus tetangga saya tahu. Akhirnya paginya dijalani lah gitu, seperti kayak gitu kan. Ternyata nggak ngaruh, tambah semakin parah, saya semakin sakit saya terus hari-hari itu saya sakit, sampai tetangga teman saya sendiri menjauhi saya semua, sampai saya dikucilin, sampai digosipin saya tuh Edo gila nih, Edo dia gila. Soalnya saya kan suka ngamuk sendiri, gitu, keserupan apa jajan sendiri gitu ya. Sampai ibu saya coba gimana ya caranya berobat kesana kesini kan. Tapi waktu misalnya pas Bang Edo nggak pakai ngamuk itu Bang Edo sadar nggak? Enggak, saya juga nggak tahu apa tiba-tiba saya ngamuk, sampai teman saya bilang Edo gila gitu kan. Ibu saya juga ke warung, pernah saudara saya, kakak saya katanya Edo jadi gila gitulah. Jadi gosipin kayak gitu, cuma sih ya saya nggak mikir itu lah, kata ibu saya biarin lah apa orang ngomong apa kayak gitu ya. Nah semakin kesini baru bulan-bulan sampai 1 tahun terus saya jadi sering kesurupan, sampai saya tuh pernah meninggal ya istilahnya, mati suri ya atau nggak tahu lah mati atau gimana. Sampai orang udah ditutupin tuh saya sama keluarga saya, keluarga udah nangis kan. Ketika kan Belum sampai pas di situ saya di setiap itu kan di tidurnya kan nggak boleh di kamar, di ruang tamu kayak gini. Saya tuh tiba-tiba saya nggak napas katanya, langsung saya dikurupin, entah itu berapa jam saya nggak tahu. Ternyata ini kan saya bangun lagi itu saya bapak saya penasaran kenapa gini. Nah kebetulan itu saya masih punya saudara dari bapak saya kemudian itu di Depok kan, PG itu Mamat sama Pak Mulana, coba lah orang pintar di situ kan. Dibilang coba deh beli daging babi gitu, tulang babi, tolong gantung di setiap pelosok gitu. Tapi nggak ngaruh, tetap sama aja, semakin parah di situ saya semakin parah. Itu ibu saya sendiri sampai mengalami sakit waktu masa saya masih tinggal di Jakarta, Kreo. Ibu saya mau penyakit tumor gitu ya, bisa ngakhirin aja saya gitu. Cuman nggak tinggal di Kreo tuh bertahun-tahun deh, saya masih kecil pun saya masih kesel. Sampai saya lulus SMA juga ibu saya nggak pernah parah kayak gitu, paling berhenti gitu kan, berobat ke klinik nggak apa-apa. Itu pas
pindah ke rumah yang itu. Nah ya, pas pindah itu ibu saya sampai segini, perut semua besar gitu, sampai maghrib, pas dia maghrib ini sih, ibu saya batuk, keluar cairan, pecah gitu, kayak kita ngantongin balon lah istilahnya, pecah tuh sampai akhirnya bau tuh sampai seember gitu. Itu ada kan ibu saya mengenal harus Tuhan ambil emang di situ harusnya. Dan saya juga kalau anak saya udah meninggal udah lama. Tapi alhamdulillah bapak saya punya pegangannya sedikit, bapak saya punya sedikit. Sampai bapak saya sendiri pernah hampir mau dijorok itu lagi naik ke betulin lampu, tiba-tiba lampu mati, bapak saya masang bola, nggak ada angin, nggak ada apa, bapak saya terujak bangun. Andai kan bapak saya mati pasti numbres itu. Bagus ini cuma besi numbres gitu, nggak saya darahnya karena Allah masih melindungi kan. Intinya cobaan itu tuh sama saya baru setahun lah istilahnya, itu nggak pernah berhenti, selalu gitu makanya keluarga saya, karena sebetulnya dari saya aja ya gitu ya, ibu saya sembuh saya terus nggak ada berhentinya cobaan buat saya. Tiba-tiba bapak saya cobalah titirain saya gitu, titirain ke karyawan. Nah sampai di karyawan itu pun saya sembuh total, sehat gitu. Bapak saya kalau masih seminggu, kurang lebih seminggu di rumah kakak saya gitu, coba pulang gitu. Nah jadi kembali lagi seperti itu lagi, sakit lagi. Jadi kalau misalnya dalam posisi keadaan lagi di rumah itu kembali sakit, kalau kita keluar dari rumah itu sehat. Nah iya, gitu. nah, intinya seperti itu. Saya harus tinggalkan rumah udah. Nah terus bapak saya nggak mungkin kan, karena ada rumah, ada apa, biar elektrik saja, ada rumah lah kita gitu. Ternyata kemana lagi, bapak saya berobat. Nah setelah balik lagi ke saudaranya di Depok. Ini coba ditanya orang-orang sekampung mungkin gimana gitu. Akhirnya kan bapak saya tuh cobalah nanya tetangga sebelah gitu ya, tanya ke kiri kanan depan samping, jawabannya nggak ada apapun, nggak dapat hasil, kita nggak puas lah dapat jawaban dari nggak ada apa-apa ini gitu. Sampai itu ibu saya sehat lagi, ibu saya percobaan tuh kalau nggak salah si pagi itu tiba-tiba rumah saya banyak hantunya itu. Ibu saya pernah disambit sama botol, pernah dicorokin itu nggak nyebur ke sumur gitu. Nah ini kalau malam tuh tetangga saya waktu rumah dikosongin ya, itu ada bilang ke rumah Bang Edo tuh kalau malam kayak ramai gitu, kayak orang ada ketawa pesta-pesta gitu. Padahal kan di situ kan nggak ada orang, kosong rumah. Nah saya sakit, ibu saya tanya, ibu mau nanya apa sih yang saya kayak gini, katanya diguna-guna apa gimana kan? Ternyata nggak ada sebenarnya. Jawabannya pokoknya kita nggak puas. Coba kita pas saya parah banget, didirahin di Bogor, kampung ibu saya. Kalau masa saya ibu saya di situ, nggak apa-apa. Itu pun perjalanannya kita tuh diikutin sama jin itu, sampai mobil itu mau ditebalikin dan manggu, mau ditebalikin tuh. Itu kayak gimana, Allah masih lindungi kita semua. Kalau nggak kita udah nggak ada dunia ini kan misalnya. Itu sampai di Bogor, saya nggak apa-apa, sehat malah. Apa keluarga saya ngomong, kalau di sini masih sehat, di mana-mana sehat, semua rumahnya gini. Nah saya coba, ini bapak saya pikir coba pulang lagi gitu kan. Itu udah selamatan, udah apa gitu, dijalanin ritual apapun, pokoknya bapak saya bodo amat lagi bilang pakai nggak boleh gitu, tapi bapak saya pikir mempertahankan anaknya gitu ya, nyawa anaknya kan gitu kan. Akhirnya saya udah setengah deh ya, setengah saya masih terus sakit, usaha bapak saya tuh dagang apa aja gitu, dia bilang laku nggak biasa, tapi habis semua, harta benda habis, buat makan, buat berobat habis sama sekali. Dari ada sampai nggak ada istilahnya ya, dari punya TV sampai TV nggak ada, sampai TV nggak ada sama sekali. Itu buat berobat semua apapun. Nah bapak saya nggak pernah putus asa, coba balik lagi ke Depok lah gitu, tanya lagi kayak gini. Ya udah, jadi suruh pasang ini diikutin ritual apapun, diikutin sama bapak saya itu buat nyelamatin anaknya. Nah setelah saya makin parah, udah parah, saya udah parah waktu, udah nggak apa gimana tuh kok, kalau saya udah putus asa mau dititirain kemana lagi kan istilahnya, ke rumah kakaknya udah, ke rumah ibunya udah di kampung gitu, kemana lagi kan kita nggak. Akhirnya apa? Coba ditanya, ada tuh nenek gitu ya, datengin ke saya waktu itu saya lagi sakit tiduran tuh, dia nengokin saya gitu. Terus akhirnya kan ditanya sama ibu saya bilang, saya mau nanya gitu, ini kan orang sini, pribumi sini lah aja.
ini gimana sih kok keluarga saya selalu dapat musibah gitu, sedangkan sedekah waktu selamat udah jalannya gitu kan sampai ke ditunda. Nah akhirnya setelah itu diceritain rumah ini, tanah ini mas sebenarnya tanah bekas kuburan gitu. Tanpa dia berpikir lagi tuh neneknya langsung ngomong itu pertanyaan bekas kuburan. Nenek tahu ini mas sejarahnya. Ini nih di sini ada penjaga tua nih mati pendam di kebun sini. Ini ada anaknya sini situ gitu. Itu sama gitu ya? Tahu gitu. Padahal kok baru kita sekarang ya masih ibu saya nggak nanya ke situ karena rumahnya kan dari belakang rumah saya kan lumayan lah berapa meter ke sana gitu kan. Ini begini aja pindah. Nah bapak saya tuh coba ya cuma pindah kemana gitu kan. Di kampung rumah nggak mungkin secepat itu laku, anak yang kita minta mahal juga mungkin dipertahankan sama orang yang beli rumah, biar rumah besar juga gitu kan. Kasih balik lagi ke Depok tuh, tanya udah kalau memang lo kalau bisa rumah di pugar dipindahin, mereknya mana kek, ya otomatis kan harus pakai biaya. Sedangkan bapak saya dari mana uangnya gitu kan, saya juga sakitan gitu, karena dia mau nggak mau bapak saya jual. Nah jual gak segampang itu, lama juga. Jadi saat saya semakin gawat ya kakak saya tuh tiba-tiba sakit yang di ulnya juga gitu, datang ke situ ke rumah saya, dititirain ke rumah saya, sedangkan saya sangat sakit ya, dititirain ke rumah saya tuh, bukannya tambah sembuh tambah parah, dia merasa tubuhnya itu dijak sama jin, sama ngejerit. Padahal dia rumahnya gede juga, digedein rumah dia sama rumah saya, karena dia pengen dekat orang tuanya kan dirawat atau gimana ya. Besoknya saya pulang, dia nggak apa-apa tuh pulang, nggak apa-apa. Sampai keponakan saya datang dari Jawa juga, nanya Andri juga sakit nggak, datang sampai rumah saya seneng aja, tengah malam dia jerit-jeritan, giginya sakit gitu, tanpa bengkak itu, tanpa orang sakit kan gigi kan misalnya cuma biasa dulu kan, memang nggak langsung gede langsung di tengah malam dua-dua nyerobot kemana. Nah besoknya dia pulang nggak rasa sakit, nggak tahu sama lagi, nggak tahu lagi kan karena dia pulang dia sakit juga pagi-pagi. Nah ini kan bapak sih udah asa tuh gimana ya, kok udah kesana kesini, pokoknya kalau pakai uang banyak mah mungkin bapak sudah ratusan lah istilahnya, karena dulu kan minta tolongnya sama saudara kan gitu kan, apa misalnya nggak pakai uang gitu kan. Nah ini bapak saya memutuskan udah rumah jual aja deh, rumah jual gitu kan, jual pikir kemana lagi nyari penjual rumah gitu kan, karena ada yang ngasih DP ya namanya, DP itu sampai dia nggak jadi, tiba-tiba nggak mau, tapi DP udah di tangan cash dari lalu saya, ya udah nih uang ini seminggu habis ya, kalau misalnya sampai batas seminggu perjanjiannya jangan salahkan saya, tapi tidak ada, dia membatalkan diri, kata saya nggak mau, rumahnya pada jauh panas, kayak apa bugoyang gitu, kalau saya tahu gimana gininya, kayaknya setelah saya parah kayak gini, pas saya terus dibilangin ini rumahnya harus makan tumbal. Jadi kok makan tumbal ya karena pas pintu masuk ke dalam rumah itu nggak boleh ada apa sih namanya yang sambungan. Gitu. Itu sambungan dari pondasinya atau bukan pondasi, ini apa sih namanya kayak kayu itu kan rumah tuh satu itu ada kayu. Jadi itu dia sambungan, kalau sambungan katanya makan nyawa. Oh iya. Kalau mau di jendela, jangan pas kita masuk sambungan, itu nggak boleh. Dan kedua lagi kata ngebangun rumah itu bulan Hafid, kata orang bilang bulan Hafid itu maksudnya nggak baik buat rumah. Maksudnya bulan Hafid itu gimana? Saya kan nggak ngerti gitu kan. Oh, nggak paham. Orang bilangnya kayak gitu. Iya, orang bilang orang Hafid gini ya. Terus bapak saya bilang, kenapa semenjak udah jadi rumah baru banyak omongan ini itu. Nah dia kan bapak saya udah ditirain lagi saya ke nggak ditirain, saya ngontrak tuh, bapak saya ngontrak ikut kakak saya tuh di Gang Penduk tuh karyawan saya kontrak tuh selama 1 bulan tuh. Nah otomatis kan ya biar jadi kan barang saya ada rumah gitu ya, TV apa ada. Nah setelah sebulan pulang terus saya sehat udah sama kesini, pokoknya saya normal nggak ada apa-apa. Sampai saya pulang lagi, bapak saya pulang, dia bilang pak gitu, rumahnya kemalingan. Bapak saya buru-buru, dari mana? Gitu dicek di depan masih tertutup, jendela masih tertutup. Terus lihat, waduh jendela samping dibobok, dibuka. Pas bapak saya naik, masih bilang apa yang diambil, TV masih ada gitu. Nah tiba-tiba gimana ya kita, nah
ada tuh orang itu, nah yang maling itu orang situ juga, kita nggak usah nyebutin namanya deh yang udah meninggal orangnya kan, bilang itu yang maling itu orang sini katanya namanya ini katanya kan, dia cerita sama saya katanya, gue ngambil gue masuk ke rumah bapak itu nggak ada yang gue ambil, pas gue lihat di kamarnya pocong diri dari kamar saya, aku kamar depan pocong gitu. Bagus kata saya, bagus gitu, bagus tuh udah apa-apa gitu kan, kalau saya gitu apa lagi apa yang diambil, padahal TV di depan ditutupin dan ditutupin kain-kain aja gitu kan. Akhirnya udah tuh saya tuh setelah mimpinya nih ya, saya mimpi lagi, mimpinya tuh nggak baik saya, kok saya sakit parah, semakin kesana parah, bapak saya itu sejak pulang ke sini sakit, bapak saya udah nggak mau ketemu lagi, maksudnya bukan nggak mau, malu, ada rasa malu kan, jawabannya apa gitu. Saya tuh pas maghrib saya tidur tuh di depan kayak gini, depan kan kamar rumah saya kayak gini nih, ada ruang tengahnya, terus saya di depan situ jendela, tiba-tiba tuh entah itu khayalan saya apa pikiran saya tuh gimana ya, tapi emang nyata sih buat saya tuh burung dara tuh putih-putih diri di jendela saya, malam sekarang gitu jam 7-an lah gitu. Itu ngasih sehingga saya tuh ngasih tambang buat saya, ngasih tambang. Setelah ngasih tambang, saya cerita sama waktu saya, waktu itu dikasih ada burung, dikasih tambang gini, waduh mimpi nggak baik nih kan, mimpi nggak baik ini. Sampai keponakan saya masuk ke rumah saya dua kayak gini, sampai keponakan saya kecil tuh nggak mau masuk rumah saya, katanya nggak mau ke rumah abah, katanya ada macan gede. Nah berarti saya udah dilingkupin sama setan di rumah itu sama macan itu, sampai dia ngomong gitu, ada nggak mau masuk rumah abah, ada macan gede. Nah nggak tahu tuh sakit saya tuh saya tiba-tiba sih bisa ngeliat setan. Nah di situ sebatas normal saya bisa ngeliat setan. Maghrib saya keluar, bapak di rumah saya ada bangku biasa, bangku papan, saya duduk. Tiba-tiba di pojokan saya ngeliat pocong berdua itu. Saya panggil, saya ngobrol tuh. Terus bapak saya di dalam ngomong gini, saya udah ngomong siapa tuh gitu kan, coba dilihat gitu. Terus kata Pak, lo kok di sini kan sakit, udah masuk? Enggak Pak, dia cuma lagi ngobrol, siapa sama ini gitu kan, sama pocong gitu. Langsung saya tarik. Nah di situ satu perlahan saya semakin kesitunya saya bisa ngeliat gitu gaib. Saya asal Mbak ada ini gitu, Mbak ada itu. Terus kalau saya kepikiran, kok ini anak bisa ngeliat gini gitu ya. Tapi saya sembuh deh tuh ya, sembuh gitu, bisa ngeliat gituan. Nah terakhir saya pas saya jatuh lagi, kan biasa sakit nih. Bapak saya datang kopi tuh di film tetangga. Saya sakit langsung. Saya sakit lagi kan. Tiba-tiba orang kakek saya datang jagain saya. Saya bilang Mbak, Babe, nah saya manggil Babe minta ini. Dia bilang Mbak jangan di situ ada Babe. Jadi bapak sih nggak ngeliat, sih lihat itu emang waktu masa hidup sih emang paling sayang cucunya kan banyak tuh belasan, paling sayang saya doang, khawatir saya gitu. Sampai, nah itu nggak logika sih, bapak saya sampai apa ya, almarhum engkau saya tuh ikutin saya terus, tiba-tiba entah dari mana lagi kakek itu yang lainnya itu datang ke saya ngasih sesuatu buat saya. Tiba-tiba saya punya kayak bukan kekuatan sih, bukan, jadi saya bisa melihat di sana bapak saya diam-diam ke sana ke rumah saudaranya itu. Tanya lagi, kok aku sih anak saya belum bisa jadi gini lagi. Dia bilang lagi, ya terang aja ada yang bantu gitu, kakek dua. Nah saya manggilnya Aki, bapak saya ke ngkong saya Babe, jadi saya punya dua. Nah sampai saya agak sehat, saya main tuh di daerah Seeng itu, kan desa Seeng itu ada pasar malam debus ya, ada debus. Saya masuk, teman saya pada masuk, saya nggak boleh, jangan masuk gitu. Kenapa? Saya bilang gitu, harusnya saya bayar, nggak boleh gitu. Nah ini saya kasih uang aja 5.000, jangan masuk ya, soalnya nanti kenapa-napa. Terus saya kok lo masuk dong? Ya saya 3 tahun nggak masuk. Setelah itu saya sakit lagi. Saya pun nggak dikasih buat berhari-hari untuk sehat. 1-2 hari udah, besok saya ambuk lagi. Akhirnya bapak saya udah sangat sedih kan, bapak saya nangis itu. Nah gimana nih?
harus kayak gimana, apalagi yang dijual, apalagi buat obat anak udah nggak ada gitu kan, pasti udah putus asa ya. Mungkin Allah berkehendak lain kali ya istilahnya itu. Kalau nggak mau tiba-tiba bapak saya punya kenalan tuh, ada orang pasar namanya almarhum Pak Cepon gitu, dijual tuh kalau nggak salah 8 juta itu rumah. 8 juta ya. Berapa meter itu? 300 meter. Rumah Buat rumah itu 200, depannya 100 meter. Itu purpunannya seperti duku, kokosan, belakang duku. 100 meter 8 juta? 8 juta. Makanya kan dipertahankan kayak gini, istilahnya bagaimana ya? Siapa sih yang mau jual rumah murah-murah? Tadi bapak saya bilang gini, bodoh amat ya, penting gue sih nggak mau lihat nominal uang, penting anakku sehat. Tuh. Ya emang nggak mau kan bapak saya kok dibawa ke Jakarta, mah sehat, dibawa ke kampung emaknya sehat gitu kan. Kok di sini begini-gini lagi, nggak ada kesembuhan rutin, badan saya habis semua gitu. Nah dijual tuh, baru kasih berapa? Nggak tahu, saya nggak tahu. Pokoknya ini kurang 700.000. Dia girang, rumah ini enak, rumah ini enak. Sampai di sana kita kan nggak jual, maksudnya nggak jual nyawa kan, saya bapak sih juga nggak tahu kan. Sampai dijual tuh meninggal. Itu selang berapa lama tuh setelah? Seminggu meninggal. Itu berarti rumah itu ditempatin sama keluarganya atau sama keluarganya? Keluarganya. Ya kan saya langsung dibayar, dia bilang mau gini, Pak, udah bapak mau pindah-pindah, saya mau isi lubur nih, rumah saya dibubuk kata dia. Nah, bapak saya bilang yaudah, dan kita gitu. Pas saya pindah dari ngotak-ngotak dulu di Jakarta gitu. Di Tangerang nih sini saya gitu di Jakarta. Pas baru isi berapa hari ya mungkin ya saya udah pindah, meninggal. Nah, pas bapak saya nagih, utang maksudnya kan, ada bendera kuning, kata dia, Pak, siapa meninggal gitu, meninggal tuh. Baru berapa hari gitu, nggak ada seminggu, belum seminggu bapak saya pindah ke Tangerang, belum seminggu. Bapak saya ya, terus istri ngomong gimana ya Pak, nggak bisa bayar gini masih kwitansinya masih ada kurang 700.000. Ya bapak saya ikhlasin, nggak apa-apa. Ya orang udah tanya, kok bapak yang isi mah nggak ada tinggal atau gimana gitu ya mungkinnya. Ya bapak saya nggak ngomong bahwa ada yang jaga atau gimana. Nah setelah pindah itu saya belum pindah ke Kebun Buaya sini kan, Kebun Buaya nih. Itu saya masih di Uber sama hantunya, masih di Uber. Tapi saya masih dijagain sama 2 kakek-kakek. Nah kakek itu saya masih bisa ngelihat orang. Tapi sekarang sih enggak gitu, nggak ada. Nah pernah saya tiba-tiba ibu saya pun sehat di situ, ibu saya sehat ya, nggak sakit gitu ya. Saya pernah tiba-tiba saya jam 12 saya pas mau sholat di pada Johor tuh saya ada data semua. Kalau terus jadi pas udah saya mau pokoknya nggak bentol tuh datang. Terus saya tiduran gitu deh di sama almarhum ibu saya tuh diolesin pakai minyak gitu. Setelah ibu saya ngabitin pakaian itu ular bulu segini besarnya itu ada di tangan saya, dibuang kan, hilang data saya. Terus saya langsung lanjutin sholat. Terus sholat lagi sholat itu keluar darah sama paku. Dan jadi saya sakit lagi. Itu kata bapak udah pindah kan, orang masih sakit lagi gini, sakit lagi. Itu saya sembuhnya sudah saya juga nggak tahu. Coba dia udah sedekah ya tiba-tiba ibu saya sakit. Saya sedekah, ibu saya sakit. Ada yang bilang kalau orang tua sakit jangan sedekah, jangan selamatan gitu. Tapi kan saya kan harus disuruh selamatan kan. Sampai kakak saya tuh semua bikin kue, nggak boleh ini itu, nggak boleh makan, harus tunjukin tembok itu, harus tunjukin katanya kan, tembok itu harus tunjukin sate gitu, tusukan sate. Saya tanya ada di keliling dari rumah saya seperti itu. Akhirnya setelah itu bapak saya pernah motong burung dara tuh, almarhum kakak saya namanya Bang Anto dan Tarung, pernah motong burung dara. Harus disuruh pokoknya apapun yang disuruh sama yang jiwa saya itu harus kayak gini. Memang nggak masuk akal gitu. Tapi keluarga saya yang penting udah baik, yang penting sembuh, ikutin apapun. Harus sedekah sampai sebulan atau sebulan 3 kali baru jalanin kan sembuh. Tapi hasilnya nih yang nggak tahu, pasti bilangin saya itu bukan ngkong lu gitu, itu bukan aki, nggak tahu itu cuma jin buat manfaatin lu, nanti lu bakal dibawa gitu. Nah saya itu bawa obat mana ya saya nggak tahu, bawa timah saya nggak tahu. Itu saya sampai mau disembuh tuh, saya sembuh jiwanya,
kosong. Maksudnya saya lahirnya Senin, orang bilang Senin bunga katanya kan, bunga itu kan yang sukai kan, banyak yang nggak suka juga kadang-kadang gitu. Terus ada yang masih apa sih, orang kosong apa sih, saya tuh yang tidak kosong ya, gampang dimasukin roh-roh gitu. Akhirnya saya diangkat bersihin sama teman-teman ini. Alhamdulillah saya sembuh dan rasa sakit. Ibu saya meninggal, saya sembuh, ibu saya meninggal. Ya udah, tapi gimana ya, namanya takdir kan, kata lain. Saya sehat, ibu saya meninggal, saya sehat. Dulu waktu dulu rendengan, itu saya sakit, ibu saya sakit. Nggak pernah yang namanya ada kasih kesempatan buat saya dan ibu saya tuh enak sembuh lagi, nggak pernah. Akhirnya pas sama ibu saya meninggal, saya sehat. Dia memang salah satu kayaknya. Iya, sampai sekarang tiba-tiba saya nggak bisa setan apa gitu, karena roh itu memanfaatin diri saya, gaib itu memanfaatin diri saya gitu. Emang sih sosok aki yang saya tahu tuh kakek itu orangnya itu panjang segini, putih, kulitnya putih kemerah-merahan. Iya, dia berjubah gitu. Pada awalnya ulama lah, seperti kayak tabib. Tapi kalau saya ngelihat sosok kakek saya, ya udah apa adanya begitu, masa hidupnya kayak gitu. Cuman kakek ini, kalau almarhum kakek saya nggak bisikin apa-apa, cuman bilang kadang-kadang minta masakin kesukaannya gitu. Terus kalau yang ini nyuruh ini selamatan gitu, saya pergi ke sana kesini, ya bapak saya mana juga ya dibilang nggak boleh, harus nggak boleh, tapi bapak saya udah amat lah orang tua gitu. Ya seperti itu sih kronologi ininya gitu. Terus mau dijabarkan banyak juga gitu kan istilahnya. Kalau misalnya abang juga nggak misalnya, atau mungkin dari kejadian waktu itu sampai sekarang nih kita ngobrol nih, udah pernah lihat lagi belum rumah itu? Pernah, waktu itu sekali. Masih ini Pak, itu istri yang almarhum yang waktu beli itu kan? Atau udah beda lagi? Enggak, atau kosong atau gimana? Maksudnya keluarganya yang nempatin. Ya dengar-dengarnya dari kan waktu itu kakak saya masih di sana. Dengar-dengar istrinya itu menikah lagi sama tetangga saya. Oke. Meninggal. Yang kedua meninggal. Suaminya? Meninggal. Kedengarannya kata meninggal gitu. Baru seminggu meninggal. Baru meninggal. Nah dia menikah lagi, kedengar lagi meninggal. Gitu. Jadi tuh ya pikir emang rumahnya harus makan kurban. Entah setahun sekali atau tuh kita nggak tahu gitu. Emang harus makan kurban. Nah nggak tahu pas saya terakhir ke sana sama keluarga saya sama kakak saya lihat udah beda ya suasana sih. Kalau dulu waktu saya masih tempatin enak lah, bersih, asli, adem lah namanya gitu. Cuma kalau buat malam mencekam masih waktu itu suara-suara yang aneh-aneh tuh seperti kuntilanak itu jelas banget saya tuh di aung-aungnya gitu kan. Rumah saya kan belum diantarin kan masih asbes, masih kelihatan tuh muka nangkring-nangkringnya. Saya pernah ngalamin juga waktu itu bapak saya ikut apa sih namanya ya, kayak maulid kan sama adik saya tuh. Saya berdua sama ibu saya, lampu mati, bapak saya pulang itu dari kolong apa ya, dari kolong tempat tidur ada orang hitam, rambutnya keriting hitam panjang itu naik merembet gitu ke rumah sebelah kakak saya. Pokoknya di situ pas saya pernah sekali tuh, bukan sekali sih, jelas ngeliat kuntilanak itu berupa monyet tuh, turun jelas banget. Sampai ibu saya dibilangin, ada adik saya kan, adik angkat saya kan, ada namanya Andi kan, dia bilang gini, di dalam padahal dia padahal di sumur sama saya. Dia bilang gini, kata ibu saya, nih susu gitu. Bu, Andi udah minta susu. Tadi Andi minta susu. Bu, bikinin susu. Enggak, Andi bikin sama kakak gitu, sama kakak Edo Andi gitu kan. Ya udah, lu sampai mau minta susu gitu. Ternyata tak lama juga dia turun kuntilanak gitu, tapi ini berupa monyet banget, monyet. Cuman putih gitu langsung apa saya kan langsung disenterin dia gitu. Maka saya ngomong apa aja naik ke atas. Ya makanya itu rumah bos saya sih, ya bukan bos saya sih, bos semua orang itu yang cekal. Pernah didatangi saya tuh ditaruh kurung batang depan rumah saya. Indian saya tuh dalam kurung batang, saya tertarik mau masuk gitu. Ya pokoknya ada juga yang cerita serem lah, inilah. Ya emang saya ngerasain, keluarga saya tuh ngerasain. Udah, saya di situ kalau nggak salah nggak berapa tahun ya,
2 atau 3 tahun saya nggak tahu sih, pokoknya nggak hampir 4 tahun sih di situ. Emang tuh rumah dulu kedengarannya mau dijual lagi, cuma gak ada yang mau. Sekarang lebih sumpah kok balak gitu, pun bambu udah ngeliat tambah banyak emang bakal pun. Nah kalau masnya tuh benar-benar pun bambu asli gitu. Emang dari sih kebanyakan emang hutan bambu sih emang. Iya. Ada juga itu dekat rumah saya tuh kesananya juga berapa meter itu lapangan, dia bukan lapangan sih sebenarnya itu lah, ya bekas kebun orang gitu ya, belum rumah ada 200 meter. Dibilang jangan sekali-kali ke situ, jangan sekali lewat sana, jangan sekali-kali metik daun tuh. Emang kenapa? Kalau metik aja bisa bengkak tanahnya. Kenapa sih bilang? Itu tanah telur. Oh, saya emang Ini apa misalnya di daerah sekitar situ, ya masih main-main kayak sugihan atau misalnya ya hal kayak gitu, masa lingkungan sana itu masih rentan nggak hal seperti itu? Soalnya kalau saya yang dari awal ya, kayak sih lingkungan situ masih ada yang main-main seperti itu. Ya kalau di situ sih nggak tahu karena nggak ada nih, kita bukan ceritain ini, maksud kita nggak tahu ternyata ada yang nonton keluarganya itu gimana saya Nggak apa-apa kan, kita nggak nyebut namanya. iya ada dari orang situ semua, namanya si ini gitu ya, dia cuma pedagang, dia tuh tukang bakso. Nah, rumahnya nggak bagus. Nah ini saya nggak sendiri ya, ini saya ceritain lagi. Itu dia katanya orang dengan bakso itu sih punya kerbau 2 gitu. Ternyata dia jadi orang bilang itu beli babi gitu, babi ngepet. Nah di saat itu saya sih nggak dulu ke dia. Saya waktu nginep ke rumah teman saya, pulang itu dari rumah dia jendelanya babi sama anjing berdua keluar, loncat di jendela. Nah itu aja sih yang gue lihat. Ya itu sebagian sih. Jadi yang gue juga ada pengalaman juga sih, misalnya di daerah gue juga kalau misalnya emang berubah menyerupai hewan kayak gitu nih. Jadi kan biasanya suka mundur-mundur ke kampung. Tapi ketika misalnya ada warga yang ngeliat, dia bakal berubah lagi jadi manusia. Tapi posisi panjang. Ya itu bakal langsung lari. Biasanya gitu. Itu emang ya, makanya saya tanya kan, nih kalau dari awal nih, ini kelihatan tuh emang daerah abang tuh masih ada yang main sugihan. Sebenarnya itu. Ya kalau di situ awalnya saya emang nggak terlalu mikirin kayak gitu, sini gitu. Tapi emang dasar dari awal emang rumah itu emang nggak baik. Emang nggak baik. Dari bermasalah lah dengan ya, masalah dengan tanahnya juga masalah. Ditambah emang ruang lingkungan daerah sana yang mungkin ada beberapa yang masih main Bisa hal-hal seperti itu. ya mungkin. Ya memang salah satunya sih ya itu yang tetangga bilangin semua itu dekat dari rumah saya juga dekat, nggak terlalu jauh gitu, nggak dari samping rumah saya ke sana ya berapa meter lah, misalkan ratusan meter ke rumah dia. Jadi dagang bakso juga keliling ke rumah saya ini. Ya tapi orang-orang herannya gini, kok sekarang cuma dagang bakso aja sih bisa punya kerbau 2. Terus dia katanya, cuman emang saya tahu tuh kalau saya mau ke pasar atau mau main yang ada anak kerbau 2, terus rumahnya bagus sekarang. Nah itu aja sih. Ya mungkin orang-orang yang ngomong gitu kan, bukan ke keluarga saya sih, ke anak-anaknya, ke teman-teman saya ngomong, udah cuma dia dulu, mau sini sih tambah sini, cuma dia juga ngepet diri lah, katanya. Bisa pikir waktu itu saya nggak kepikir lagi sih. Di bang dewasa saya belum dewasa, saya baru lulus SMA, lulus SMA 4 saya pindah ke situ. Saya pikir udahlah, saya bilang nggak ada, saya pikir nggak ada yang hilangin uangnya gitu, nggak ada bukti saya hilangin ini. Nah pernah sih kakak saya sebelah, waktu itu orang sebelah kayak ini sebelahan, itu dia kan dagang ketupat, dagang kue-kue apa gitu keliling. Nah di saat habis maghrib dia lagi masak ketupat di luar, di belakang rumahnya gitu pakai kayu. Itu katanya dia anjing, katanya babi masuk. Kakak saya itu babi masuk gitu, dia langsung jerit babi gitu kan. Saya pernah gitu, cuma nggak tahu apakah emang itu anjing. Emang saya tutup ya anjing namanya Tumang gitu, tapi nggak mungkin dia masuk, dia juga kenal sama anjing piaran bapak saya gitu. Nggak tahu itu babi atau benar atau gimana, cuma suaminya dikerendongin aja. Suaminya dari sini dari depan ya, ke depan itu dagang ketupat kan ya, dagang ketupat itu naik motor, di sini ke situ naik motor. Ibarat katanya nggak kuat jalan. Tapi pas disyariatin ini baru dibilangin bahwa dia mau dikerendongin sama hantu di situ juga. Pas pindah Tangerang udah sehat, udah sekarang sehat.
sehat, alhamdulillah sehat. Ya ada lah sedikit rezeki di sini. Alhamdulillah ya. Sana dari kita kan dari Kreo pindah ke situ habis-habisan. Habis. Alhamdulillah sekarang udah kembali normal lah, makin ya ke depan makin baik lah. Alhamdulillah. Ya masih enggak. Ya buat nggak ada penyesalan sih, keluarga saya tuh nggak ada penyesalan untuk wah sayangnya rumah gede gitu kan, punya kebun, punya ini ada gitu nanti. Ya emang kalau kita pikir sayang, tapi kalau kita pikir lo sayang nyawa, sayang rumah. Iya betul kan. Jangan kesehatan. Kalau rezeki lah masih bisa cari. Ya, kalau kita sehat, kita masih bisa nyari rezeki itu. Kalau kita sakit, kita nggak usah ngapain. Iya benar sih. Ya alhamdulillah sih gitu. Saya nggak bisa buat ini aja dapat pengalaman dan cerita aja juga. Ya belajar juga kita hati-hati beli tanah-tanah juga ya. Betul. Karena kan nggak sembarangan orang bilang lokasinya enak nih, lapangan ini kita nggak tahu di dalamnya ada apa. Ini namanya orang menjual kan mereka nggak mungkin cerita yang aneh-aneh, nggak laku. Iya. Setelah kejadian gitu baru kita mau. Ya itu sih kronologi ceritanya. Gitu. Oke, nah baiklah itu kronologinya cerita dari Bang Edo ya. Waktu dia dulu pindah di daerah Parung, itu dia nggak tahu asal usul mulanya tanah itu seperti apa. Bang Edo di rumah di sana, tempatin. Coba singkat cerita tuh selama tinggal di sana, keluarga Bang Edo itu selalu tertimpa musibah, sakit yang ya bisa dalam sampai tahunan, 2 tahun, 3 tahunan ya. Panjang ya, yang sakit sampai parah gitu kan. Tapi yang anehnya ketika mereka keluar dari rumah itu dan bisa dalam keadaan sakit, misal lagi sakit nih, keluar pasti sehat ya, ya, normal ya. Iya sehat sampai seminggu kalau di Jakarta. Gak apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa, yang katanya nggak kejadian apa-apa. Aneh kan keluarga saya gitu. Coba dibalik ke rumah lagi, kambuh lagi. Itu jadi pokoknya banyak hal aneh lah di rumah itu yang bahkan sudah sempat dijual sampai jual murah dan ada pembeli yang pengen nempatin belum ada seminggu dan akhirnya meninggal. Ya ada pesan juga sih, pesannya adalah kita berhati-hatilah dalam membeli tanah atau rumah. Kita harus cari asal usul riwayat tanah tersebut, tanah itulah yang kita beli ya. Itu sih sebenarnya itu pesannya ya. Iya, karena juga kita istilahnya buat rumah itu kan bukan 1 untuk 2 hari, 3 hari untuk tahunan. Kalau kita sehat lagi buat ditinggalin ya syukur untuk seumur hidup ya. Iya. Oke, buat kalian semua yang suka dengan video-video kita, jangan lupa follow Instagram Aija TV dan jangan lupa juga untuk like, subscribe dan komen di kolom komentar yang udah tersedia di bawah ini. Akhir kata, saya Jimmy Wellblood, Aija TV.